Pace bene, masih di mea culpa. Sweeping di masa puasa. Wah, berita ini saya tidak begitu tertarik membuat ini menjadi video. Tetapi berpikir tentang ini sangat tertarik. Hanya saya berpikir resikonya besar kalau pakai mencuplik videonya, menyertakan di sini, memakai judul provokatif. Tetapi faktanya saya tidak senang dengan video yang menunjukkan seorang ibu yang dipersekusi karena membuka tokonya, karena membuka kedainya, berjualan di rumahnya. Dengan dalih ya karena masa Ramadan berpuasa maka ibu ini dilarang membuka tokonya yang diduga menjual tuak katanya. Dan lalu ibu ini berdalih, oh itu bukan milik kami, ada orang yang minum di sini dan bla bla. Oke, ini bukan soal bahwa dia jual tuak atau dia bukan jual menjual barang di masa Ramadan atau membuka tokonya, kedainya. Ya meskipun itu bisa dibicarakan selanjutnya. Setiap orang punya dalil masing-masing. Tapi bahwa kita memakai kostum keagamaan untuk itu sesuatu yang kacau saya pikir. Dan lagi-lagi pihak polisi memediasi dengan tidak membuat sanksi bagi yang salah dan ada permohonan maaf bagi yang menjadi korban. Apa ini kan semacam itu. Saya tidak mau membuat ini menjadi sangat provokatif, tapi saya melihat ini suatu keganjilan, begitu ya. Berpuasa, kalau saya berpuasa minum air di padang gurun itu tidak sulit, karena memang tidak ada air di situ. Kalau saya berpuasa makan mangga di tepi Danau Toba itu susah. Apalagi kalau saya suka mangga. Karena pohon mangga dan buahnya bergantungan di situ. Pohon mangga lalu buahnya bergantungan di situ. Di situ sulit tantangan puasa saya terasa. Ketika saya bisa melihat, saya bisa menjangkau. Tapi saya dengan bebas mengatakan, I don't want to take it. Kan begitu ya. Maka, tapi oke, bukan wilayah kita untuk membahas konsep tentang puasa atau apa. Tetapi ibu yang dipersekusi ini karena membuka kedainya, karena dia juga butuh makan, ini menjadi korban yang kita tonton tanpa ada usaha kita untuk membela juga. Ibu ini dipersekusi karena dia membuka kedainya, begitu ya. Video ini tanpa konsep, tapi saya berpikir ini sesuatu yang pantas untuk direnungkan bersama, begitulah. Kurang-kurangnya kalau ada ide kita yang perlu disampaikan, saya pikir perlu juga attitude yang baik supaya orang yakin bahwa kita membawa ide yang benar, begitu. Kalau ada yang mau kita sampaikan kepada orang lain dan kita menyampaikan itu dengan attitude yang baik, good good behavior, begitulah, perilaku yang baik, orang pasti akan menghargai kita, bukan terutama karena ide kita, tetapi karena cara kita berada, cara kita menunjukkan diri pantas untuk dihargai, begitu. Terlebih lagi kalau ternyata ide kita itu cemerlang, orang akan menangkap itu dan akan mencoba menginternalisasi nilai itu. Nah, ketika kita membawa ide yang menurut kita baik, tapi kita sajikan dengan cara yang kasar, itu kemasan yang buruk. Dan laki-laki membuat persekusi kepada perempuan dengan tutur kata yang itu bagaimana ya? Ini kita tidak berbicara soal agama atau apa, soal humanity gitu. Tapi oke, kita juga tidak mau terlalu jauh untuk menghakimi atau membuat judgment. Ya begitulah. Saya tidak tahu apakah para culprit tahu kasus ini. Kalaupun tidak tahu baguslah. Tapi nilai moralnya adalah kalau kamu punya ide yang baik, sampaikan dengan baik dan orang akan menghargai. Bukan terutama karena ide itu, tetapi karena cara kita menyampaikannya. Saya pikir begitu. Dan praktek keagamaan itu menjadi bernilai kalau kita maknai dalam kemanusiaan kita. Karena sia-sialah acara-acara ritualistik kita kalau itu membuat kita dehumanized.
dikurangi nilai kemanusiaan kita begitu. Agama menunjukkan kemanusiaan kita. Makhluk lain tidak perlu beragama. Hanya karena kita manusia berakal budi kita beragama. Tetapi ketika kita menghidupi agama membuat kita semakin tidak manusiawi, ada yang salah dalam manusianya, dalam agamanya, atau dalam interpretasi manusia itu terhadap agamanya. Caranya menafsir. Pace bene.